bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Sebelum masuk dalam doa votum yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA, namun sebelum itu mari kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Gereja Kibaik yang mengatakan ku masuk ruang Maha Kudus, dan saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan dulu. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 185 yang mengatakan Aku Berserah, ayat yang pertama dan sampai ayat yang
kedua. Saat ini kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Gereja Kibait dan seundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja-Raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga neraka serta kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan doa kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA, namun sebelum itu mari kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Gereja Kibait yang mengatakan, Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagai
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di hadirat-Mu kami bersyukur pada saat ini bahwa oleh pertolongan Tuhan bagi kami sekalian umat-Mu, kami boleh ada dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami bersyukur bahwa oleh kasih kemurahan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami boleh hadir, kami boleh bersama-sama bersekutu sekalipun melalui daring. Terima kasih Bapa di surga bahwa 1 minggu telah kami lewati bersama dalam menunaikan tugas pekerjaan kami masing-masing yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami bersyukur bahwa oleh pemeliharaan dan kekuatan kesehatan dari Tuhan, kami boleh melaksanakan tugas kami, dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, beberapa anggota jemaat-Mu, mereka merasakan bahwa oleh kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi jemaat Tuhan, sehingga ada beberapa di antara anggota jemaat-Mu telah bertambah usianya setahun. Terima kasih umur panjang yang Tuhan telah tambahkan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh bertambah usianya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Beberapa anggota jemaat-Mu yang berada di luar kota Makassar dalam menunaikan tugas pekerjaan mereka, maupun oleh karena pendidikan mereka harus berpisah dari keluarga. Kami bersyukur bersama kepada Tuhan bahwa mereka juga tetap di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Mereka boleh menjalani hidup mereka di bawah kuasa dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu untuk persekutuan kami jemaat-Mu. Kiranya Allah tetap mengasihi kami dan mempersatukan kami dalam kasih Tuhan, sehingga persekutuan ini menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk persekutuan intragerejawi bersama pengurus, engkau Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk para penatua dan diaken, Tuhan memperlengkapi dengan hikmat kuasa dari Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia, kuatkan iman pengharapannya kepadamu, agar mereka tetap setia di dalam beriman kepada Tuhan. Mereka senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga mereka terus berjalan menjalani hidup itu dengan kasih-Mu. Biarlah dalam usia yang sudah tua itu, walaupun fisik mereka mungkin dalam kondisi yang lemah, yang tidak kuat, tetapi biarlah tetap ada sukacita dalam hidup mereka yang Tuhan nyatakan, sehingga mereka tetap melayani dan menyembah Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, anggota jemaat yang dalam kondisi tubuh lemah karena sakit. Karena itu Tuhan, kami serahkan kepadamu, engkau jamah dan sembuhkan anggota jemaat-Mu, agar mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Allah tuntun dan memberkati mereka,
biarlah Allah memberikan tempat pekerjaan sesuai dengan kemampuan bakat mereka. Biarlah di tempat itu mereka boleh berkarya, mengabdikan diri untuk bekerja, dan mereka menikmati berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa kepadamu buat panitia Natal yang sudah terbentuk. Kami serahkan kepadamu panitia Natal ini. Engkau Tuhan memberkati sehingga tetap ada kerjasama yang baik, sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam memikirkan menyangkut perayaan Natal yang akan kami hadapi dalam bulan Desember di tahun ini. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan sekolah-sekolah teologi yang ada di muka bumi, khususnya yang ada di Indonesia. Kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau memberkati, dan kami berdoa kepadamu untuk sekolah tinggi teologi Ki Bait Makhale yang ada di Tanah Toraja. Engkau Tuhan memberkati para dosen, memberkati para karyawan, biarlah mereka melaksanakan tugasnya seturut dengan pimpinanmu. Kami berdoa badan pengurus Majelis Sinode Gereja Ki Bait bersama staf yang bekerja di kantor Sinode, kiranya Allah terus memperlengkapi sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dan organisasi ini terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan, dan melalui organisasi ini banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pengerja Gereja Ki Bait yang melaksanakan pelayanan di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Engkau Tuhan memberkati, kiranya perlengkapi terus dengan kuasa hikmat wibawa surgawi, sehingga para hamba Tuhan ini dengan setia melayani Tuhan untuk membimbing, mengarahkan anggota jemaat yang Tuhan percayakan di setiap gereja lokal, dan biarlah setiap jemaat yang digembalakan dapat bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan, dan biarlah namamu dipuji, dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Berdoa untuk pemerintah kami, Engkau Tuhan urapi, beri hikmat dan kemampuan, berikan kuasa untuk dapat melaksanakan tugas kepemerintahan dengan baik, sehingga negara kami ini menjadi negara yang tentram dan damai. Kami umat-Mu diberi keluasan untuk bisa menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dengarkan doa kami ini, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Kaum Pria Gereja Ki Bait Klasis Makassar. Silakan. Siapa PKB Salam PKB Tuhan.
tetapi PKP yang setia itulah mendapat kemenangan. PKP Gereja Kibaik Basis Makassar mengucapkan selamat ulang tahun. PKP Gereja Kibaik, Tuhan memberkati. Demikianlah persembahan pujian yang kita dengar pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marcesolarupa MTH. Namun sebelum itu, mari kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Gereja Kibaik yang mengatakan kemana akan mencari, dan saya silakan jemaat untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan pertolongan-Mu yang akan menyertai dan menolong kami, menguasai ruangan ini, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan maksud Tuhan bagi jemaat-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mau membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca mulai dari ayat yang ke-5b sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan di bawah satu tema renungan kita, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan mampu untuk berbuat sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Dia yang akan menyertai kita, Dia yang akan menolong kita supaya semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat akan mendatangkan hasil yang memuaskan bagi kita. Dengan penyertaan Tuhan, kita bisa bekerja setiap hari. Dan itulah yang perlu kita syukuri, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Janji Tuhan menyertai umatnya, dan janjinya itu tidak pernah diingkari. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapat mengetahui dari firman Tuhan tentang penyertaan Allah bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8, di situ dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua yang akan melanjutkan tugas sebagai pemimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Mengapa firman ini disampaikan kepada Yosua bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Tuhan yang akan menyertai engkau? Karena Yosua sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika berada di bawah kepemimpinan Musa. Bangsa Israel itu dikatakan bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Dan Yosua merasa ia tidak mampu menghadapi semuanya itu dan tidak mampu melanjutkan pelayanan sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepadanya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan yang akan berjalan di depanmu, Dia yang akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya.
Secara logis, mereka tentunya khawatir, takut dengan bahaya yang mengancam. Mereka juga berpikir akan persediaan kebutuhan hidup mereka, akan teriknya panas matahari di waktu siang dan dinginnya udara di waktu malam. Namun demikian, pemeliharaan Tuhan itu sempurna karena Tuhan itu selalu berjalan di depan mereka. Dikatakan bahwa Tuhan berjalan pada siang hari dalam tiang awan, sehingga mereka tidak tersengat teriknya panas matahari, dan pada malam hari dalam tiang api, sehingga mereka tidak menggigil di tengah dinginnya malam. Sungguh sempurna penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, dan bukan hanya kepada orang Israel, tetapi bagi kita juga sebagai anak-anaknya. Ada lirik lagu yang menyatakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera kalau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Lirik lagu ini berbicara begitu dalam. Penyertaan Tuhan juga rancangannya adalah penuh dengan damai, sejahtera dan sempurna. Hanya seringkali kita salah mengartikan penyertaan Tuhan. Acap kali kita berasumsi bahwa ketika kita disertai Tuhan, maka kita akan diberikan jalan yang mulus, pekerjaan yang dilakukan selalu berhasil, hidup yang penuh canda tawa dan berbagai hal yang menyenangkan lainnya. Itu yang ada di dalam pemikiran kita, bahwa ketika Tuhan menyertai kita, kita akan selalu aman saja. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita lupa bahwa bukan itulah yang sejatinya Tuhan janjikan bagi kita. Tetapi dikatakan, Dia yang akan menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Ada juga lirik lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji hidupmu takkan berduri. Tuhan tak pernah janji lautan akan tenang. Tetapi Dia yang akan berjanji akan selalu menyertaimu dalam pergumulan itu, dan selalu menolongmu dalam setiap permasalahan. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita seturut dengan hikmat-Nya yang tak dapat diselami oleh pikiran manusia. Seperti kisah Ayub yang diizinkan untuk mengalami berbagai pergumulan. Terkadang sulit bagi kita untuk memahami mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada Ayub, yang dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh di hadapan Allah. Tetapi kenapa ia harus menghadapi ujian yang begitu berat? Ia terkena dengan penyakit borok-borok penuh di tubuhnya. Anaknya sekaligus mati, 10 orang anak dalam satu hari. Harta kekayaannya juga ludes, hilang. Mengapa hal itu terjadi? Padahal dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, yang setia kepada Tuhan. Nah, jemaat kekasih Tuhan, ujian bagi Ayub bukanlah ditujukan untuk menghancurkan Ayub, melainkan untuk membentuk Ayub menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada Allah, dan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa cara kerja Allah terkadang tak dapat dipahami oleh kerangka berpikirnya manusia. Ketika Tuhan menyertai kita, kita bukan berarti terhindar dari berbagai masalah kehidupan. Badai kehidupan akan tetap ada, bahkan mungkin akan mengamuk dan lebih dahsyat, seperti saat ini kita hadapi bersama. Dunia alami penyakit COVID-19, bahkan dikatakan lagi ada varian yang baru yang ada pada saat ini. Secara manusia kita khawatir,
Secara manusia, ya kita was-was, kita takut. Tetapi kita yakin penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk selalu mengingat dan percaya bahwa Allah adalah pribadi yang selalu bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika Tuhan mengizinkan penyakit datang pada diri kita, mungkin sudah banyak anak-anak Tuhan yang kena dengan penyakit COVID-19. Mungkin ada juga yang Tuhan sudah panggil dengan adanya penyakit ini dari tengah-tengah dunia. Tetapi semua itu ada dalam rancangan Allah. Hidup kita ada dalam kedaulatan Allah. Kita percaya Tuhan akan tetap menyertai kita, menguatkan iman kita ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi bagi kita. Karena kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan yang sudah menentukan ajal kehidupan kita. Penyebab kita dipanggil oleh Tuhan meninggalkan dunia ini, itu hanya adalah cara saja yang Tuhan pakai. Tetapi sebenarnya itu adalah waktu yang Tuhan sudah kehendaki bagi kita untuk mau kembali kepada Bapa. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan memampukan kita melalui setiap badai dengan rasa aman dan sejahtera, hingga akhirnya kita tiba di garis akhir dan mengakhiri pertandingan hidup dengan sempurna. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama yakin akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia yang akan selalu menolong kita, Dia yang akan selalu menyertai kita, Dia yang akan memampukan kita, memberikan kuasa kepada kita, memberikan hikmat kepada kita untuk dapat boleh hidup sesuai dengan kehendaknya, dan kita boleh sama-sama merasakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Kepada hambanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarga. Saat ini kita akan membawa persembahan kita di rumah kita masing-masing. Namun sebelum itu mari kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200 bunyi sangkakala ayat 1 dan ayat yang sampai ayat yang ketiga. Persembahan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa, kepada hambanya dipersilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dalam rangkaian penyembahan kami Bapa di sorga, setelah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi
pelita bagi kehidupan kami bersama, sehingga melalui firman-Mu ini biarlah menerangi hati kami, dan di dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan, kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pertambahkan hikmat budi serta kuasa agar dapat senantiasa melaksanakan tugas pelayanan itu yang Tuhan telah percayakan. Dalam rangkaian ibadah kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa ada waktu yang indah di mana kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu atas berkat yang Tuhan selalu nyatakan di tengah kehidupan keluarga kami melalui tugas pekerjaan kami masing-masing. Karena itu Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini kepada-Mu. Tuhan memberkatinya. Biarlah persembahan ini dapat dipakai demi untuk kelanjutan dan perkembangan pelayanan-Mu. Berkati anggota jemaat-Mu yang telah memberi. Biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan, sehingga kami sama-sama keberkatan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami terus berdoa menyerahkan ibadah kami sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marcella Rupa MTH. Namun sebelum itu, mari kita akan menyanyi dari Kidung Pujian Gereja Kibaik yang mengatakan Tuhan mau menyenangkanmu, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan bentuklah hati ini.
kepada hambanya kami persilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah dan kita menerima berkat daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan oleh pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sambil bersalam sehat, mari kita akan menyanyi yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.